Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma shalli ala sayyidina Masjid Al-Aqsa Kafilatul Azhari yang semoga selalu berlindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita sampaikan tentang 3 dampak buruk atau 3 bahaya dari makan makanan yang haram. Jadi 3 dampak buruk atau 3 bahaya dari makan makanan yang haram atau pekerjaan yang haram. Rahimahullah. Yang pertama, dampak buruk atau bahaya di dalam makan makanan yang haram atau makan makanan dari sumber pekerjaan yang tidak halal. Itu yang pertama, dampaknya adalah doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita terhalang, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini didasarkan kepada sebuah hadis yang cukup panjang. Suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, kata Nabi disebutkan dalam sebuah hadis, "Tsumma dzakara ar-rajula yusbihu." Suatu ketika Nabi menyebutkan tentang seseorang yang dia sedang melakukan perjalanan yang cukup jauh. Asy'atha aghbara, keadaannya berdebu, kusut. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, kemudian orang ini juga berdoa dengan mengangkat ke langit. Faqal ya Rabb ya Rabb, kemudian orang ini juga berdoa dengan memulai doanya dengan kalimat ya Rabb ya Allah. Jadi Nabi menyebutkan ada seorang yang berdoa kepada Allah. Dia berdoa dalam keadaan sebagai seorang musafir. Dia berdoa dalam keadaan terjepit, terdesak. Dia berdoa dalam keadaan mengangkat tangan. Yang keempat, dia berdoa memulai doanya dengan kalimat ya Rabb ya Rabb. Padahal Alhamdulillah, salah satu etika kita berdoa itu adalah memang mengangkat tangan, memulai doa kita dengan kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Kemudian juga seorang musafir itu sebetulnya adalah orang yang potensial mustajab doanya, termasuk orang yang sedang terdesak, orang yang sedang terjepit, sebetulnya dia mustajab doanya. Tetapi kata Nabi, sekalipun orang ini keadaannya seperti itu dan doanya juga dengan mengangkat tangan dan memulai doanya dengan kalimat-kalimat thayyibah, ternyata doa orang ini tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa kata Rasulullah? Mat'amahu haram. Orang ini sumber penghasilannya dari sumber yang tidak halal, haram. Wa malbasahu haram, pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram. Wa huwa bil haram, makanan yang dia makan adalah makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, terus bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bayangkan orang sudah berdoa di dalam keadaan yang terjepit, terdesak, musafir, dia menggunakan atau etika doa dia lakukan, tetapi karena makanan, minuman, pakaian, pekerjaan yang tidak halal, fa'anna yustajabulah, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa-doa yang dia panjatkan. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, salah satu dampak buruk atau bahaya dari makan makanan yang haram, minum minuman yang haram,
atau pekerjaan yang haram, dampak pertama yang instan ternyata doa kita bertolak tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dari sekian banyak adab-adab berdoa, salah satu yang paling utama adalah menjaga diri dari pekerjaan yang haram, menjaga diri dari makanan minuman yang haram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dampak buruk yang kedua adalah bermalas-malasan di dalam melakukan amal-amal soleh. Jadi orang yang sudah tubuhnya kemasukan sesuatu yang haram, itu akan berdampak dia merasa malas di dalam beribadah. Kita cek sendiri lah Bapak Ibu. Kalau kita bermalas-malasan, kita sedikit masuk saya, tetapi insya Allah kalau kita giat beribadah, giat melakukan amal-amal soleh, itu mungkin bagian dari tanda pekerjaan kita, makanan yang kita makan insya Allah bersumber dari yang halal. Tetapi ketika kita bermalas-malasan untuk melakukan amal-amal soleh, itu barangkali jadi pertanda bahwa kita mungkin pernah atau bahkan sering makan makanan yang jadi logis Bapak Ibu ya. Ya bayangkan orang yang sering makan makanan yang haram, adalah contoh kecilnya saja, seorang maling ayam misalnya, alhamdulillah pekerjaannya tiap malam, bukan tiap pagi ya, malam. Tiap malam dia bekerja berprofesi sebagai maling ayam. Maka seorang maling ayam ini sulit terlintas dalam benaknya untuk ikut majlis taklim, untuk ikut sholat berjamaah, untuk sholat tahajud. Betul atau tidak? Jadi seorang maling ayam ini tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk melakukan amal-amal soleh. Kenapa? Karena yang dia makan sesungguhnya tidak halal. Yang terlintas dalam pikirannya itu besok nyolong di mana ya? Itu yang terlintas. Besok nyolong ayam di mana ya? Lusa dia terpikir lagi, besok nyolong di mana ya? Itulah pikiran yang selalu ada dalam benaknya. Kenapa? Karena makanan yang dia makan sumbernya dari yang tidak halal. Beda orang sumber penghasilannya, makanan yang dia makan adalah makanan-makanan yang halal, insya Allah itu menjadi stimulus menggerak dirinya untuk meningkatkan amal-amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Al-Mu'minun ayat ke-51, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Duhai para nabi, kata Allah, duhai para rasul, makanlah kalian makanan yang halal dan thayyibah, wa'malu shalihan, dan lakukanlah amal soleh. Bayangkan Allah berpesan kepada Nabi, wahai para nabi dan rasul, kalian kalau mau makan makanan yang halal, yang baik. Setelah makan makanan yang halal, Allah perintahkan apa? Wa'malu sholiha, kemudian lakukanlah amal-amal soleh. Ternyata makanan yang halal bersanding dengan amal-amal soleh. Makanan yang halal bersanding, sejalan, sejajar, beriringan dengan amal-amal soleh. Begitu pula makanan yang haram, pekerjaan yang haram itu beriringan dengan bermalas-malasan di dalam melakukan amal-amal soleh. Tapi insya Allah Bapak Ibu di sini lihat ibadahnya, lihat amal solehnya, insya Allah itu bagian dari pertanda bahwa pekerjaan kita, makanan yang kita makan, insya Allah adalah pekerjaan makanan yang halal. Amin. Kemudian yang ketiga,
Dampak buruk yang ketiga dari makanan atau pekerjaan yang haram ini adalah dampak paling buruknya adalah neraka. Neraka. Ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qur'an Rasulullah kata Nabi, kullu lahmin nabata minal haram atau min suktin fanar aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, fanar aula bihi, maka neraka adalah yang paling layak bagi orang tersebut. Bayangkan, di makanan yang kita makan jadi daging, jadi darah, jadi energi. Nah, badan atau tubuh yang bersumber dari makanan yang tidak halal, dari yang haram, ternyata kata Nabi, neraka yang paling layak tempatnya di orang tersebut. Dan ini kalau kita runut, bagus Bapak Ibu teman-teman. Orang makan makanan yang haram, doanya tidak terkabul, malas beramal soleh. Apa dampaknya ini? Kalau orang bermalas-malasan beramal soleh, tidak giat beramal soleh, justru yang dilakukan adalah kemaksiatan, jelas nanti pada akhirnya masuk neraka. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan setiap daging yang setiap manusia yang dagingnya itu tumbuh dari makanan yang haram, itu tempatnya adalah di neraka. Jadi itu Alhamdulillah, setidaknya 3 dampak buruk atau bahaya dari makanan atau pekerjaan yang haram. Pertama adalah doa-doa kita tertolak, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita sudah nangis, bahkan nangis darah, atau mungkin na'udzubillah, contoh saja bolak-balik haji, bolak-balik umrah, doa di sana ternyata sumber penghasilannya ada sumber yang tidak halal, fa'anna yustajabulah, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian dampak yang kedua, bermalas-malasan di dalam beribadah, melakukan aktivitas amal soleh. Dan yang keempat, sangat-sangat potensial orang ini akan masuk neraka karena Allah. Kemudian Alhamdulillah, kita tutup dengan salah satu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali Nabi pernah memohon kepada Allah, doa yang sering kita dengar, kata Nabi, Allahumma aghnina bi halalika an haramik. Nabi itu meminta kepada Allah, ya Allah, aghnini atau aghnina, cukupkanlah aku ya Allah dari rezeki, dari sesuatu yang halal, sehingga saya tidak terlintas untuk melakukan hal-hal yang haram. Jadi bayangkan, sekelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah agar Allah mencukupkan Nabi dari pekerjaan makanan yang halal dan tidak terbesit di dalam hati Nabi untuk melakukan yang haram, untuk makan makanan yang haram. Karena bagaimanapun sering yang disampaikan bahwa pekerjaan yang halal, makanan yang halal itu jauh lebih mudah, jauh lebih banyak daripada pekerjaan yang haram. Pernah kami sampaikan seperti contoh yang barusan, seorang maling ayam itu katakanlah sebuah profesi, itu jadi maling ayam berapa tahun pidana? Maling ayam tuh kerjanya jam berapa? Jam 1 malam. Orang-orang pada tidur, dia bekerja. Bayangkan, untuk sekedar menjadi profesi maling ayam saja berat, yang haram itu. Orang-orang pada tidur, dia bangun jam 1. Orang-orang pada selimutan, dia bikin nyamuk di kandang ayam. Orang-orang pada ngorok, katakanlah, mungkin dia jemput pula, dan seterusnya. Kalau ketahuan dikeroyok orang, artinya ternyata jauh lebih mudah pekerjaan yang halal dari pekerjaan yang haram. Masa iya kemudian kita memilih pekerjaan yang sulit
sedangkan pekerjaan yang mudah masih banyak. Jadi itu mungkin ada ilmu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.